Jadi harus dipastikan memang semua anak dapat haknya dan target itu dicapai oleh semua anak tanpa kecuali. Madrasah kini kian berkembang, tidak hanya secara fisik, kualitas dan kuantitas guru serta peserta didiknya juga semakin diperhitungkan. Perkembangan tersebut juga terlihat di Man Insan Cendekia Kota Batam yang terus berkomitmen untuk melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Komitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi menjadi fondasi utama keberhasilan Man Insan Cendekia Kota Batam dalam meraih berbagai prestasi. Untuk prestasi madrasah, kita termasuk kepada ranking ke-20 nasional untuk SMA ya, SMA sederajat, SMA MA. Ini versi UTBK, versi LTMPT dilihat dari ranking UTBK-nya kita pada peringkat 20. Kalau untuk madrasah se-Indonesia kita berada pada posisi keempat untuk UTBK secara nasional. Kita pada tahun 2023 juga hampir melebihi 20 sampai 21 prestasi yang kita peroleh. Yang baru-baru kemarin ada Olimpiade Sains Nasional, kita mendapatkan medali perdana, medali perak, yang sebelumnya kita masih berada pada perolehan medali perunggu di bidang mata pelajaran biologi OSN nasional. Kemudian di KSM kita mendapat 4 medali, ya, medali emas, 1 emas yaitu di cabang ekonomi, di bidang mata pelajaran ekonomi, kemudian peraknya di kimia, kemudian biologi dan geografi itu di perunggu. Kemudian kita juga memperoleh medali emas di cabang lomba APBN yang diselenggarakan oleh OJK Nasional. Yang APBN itu kita peroleh juara pertama di tingkat nasional dan langsung diberikan penghargaan oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Secara akademis, kita memiliki program Cambridge yang terbaru yang sudah jalan 1 semester, ini juga menjadi program unggulan. Kemudian penguatan pembelajaran kokurikuler yang dilaksanakan setiap pagi Sabtu, itu adalah penguatan mata pelajaran yang biasanya dilombakan. Yang dilombakan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nanti seluruh guru yang mengampu mapel yang dilombakan itu akan mengkondisikan siswanya, akan dilatih siswanya setiap pagi Sabtu. Begitu juga terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan seni, olahraga yang kita biasakan, kita lakukan pelatihan setiap Sabtu. Dan itu program unggulannya. Klub bidang studinya jadi program unggulan. Kalau masalah sarana dan prasarana, saya rasa pemerintah sangat concern dan sangat memperhatikan melalui mekanisme SBSN kan. Tetapi untuk program kegiatannya di dalam ini, gurunya, karena kita belajarnya kan sampai jam 10 malam. Seperti apa pembedanya antara guru kita dengan guru madrasah reguler? Kalau gajinya sama, kalau honornya sama, tetapi beban kerjanya berbeda. Kita tahu bahwa ASN ini sudah ada aturan kalau jam tugasnya adalah jam 7 sampai jam 4 kurang seperempat. Tetapi kita masih punya tanggung jawab malamnya itu di asrama. Kalau tidak ada gurunya ikut bersama-sama membimbing di kegiatan malam, nah itu kan susah. Harapannya adalah peimbangan antara prestasi yang kita upayakan dengan reward yang kita dapatkan gitu. Sebetulnya kalau kita berbicara kondisi di dalam kelas itu akan sangat bervariatif, dan sebetulnya di sini tuh cukup ada tantangan tersendiri karena anak-anak ini belajar sampai jam 10. Jadi di kelas itu dipastikan
ada kelelahan. Jadi gimana caranya sebagai seorang guru dan guru-guru di IC di sini harus menyusun strategi pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu jadi menyesuaikan karakter dan tipe belajar anak-anak. Ada tipe belajar tadi yang sukanya mendengarkan, berarti mau nggak mau kita harus memberikan semacam metode yang bisa membuat anak tuh memaksimalkan pendengarannya. Ada yang dengan cara menggambar misalnya, berarti kita harus berikan bentuk latihan atau instrumen yang bisa memaksimalkan visualisasinya. Bisa gambar, bisa mungkin dalam bentuk misalnya nyanyian atau dalam bentuk games tertentu. Dan di sini makanya setiap guru harus betul-betul menguasai IT dengan baik, karena saat ini kan banyak ya AI, IT yang menyediakan berbagai games untuk pelajaran tertentu. Biasanya sih beberapa guru melakukan pretest atau ada semacam quizzes atau quiz yang akan mengukur kemampuan awalnya dulu seperti apa. Jadi kita akan start untuk sekian anak, oh berarti kita startnya dari materi apa atau dengan metode apa. Jadi biasanya salah satunya dengan quiz atau dengan pertanyaan-pertanyaan memancing agar kita tahu oh ternyata basic anak nih dasarnya segini gitu ya. Kemudian kalau misalnya setelah itu kita tahu oh berarti berapa persen anak nih gaya belajarnya gini, nanti hasilnya kurang lebih seperti apa. Kita akan lakukan pembelajaran dengan pembelajaran terdiferensiasi tadi. Kemudian nanti akan kita lakukan hasilnya itu dievaluasi semacam tes, dan tesnya di sini tuh nggak yang harus tes tulis ya, bisa macam-macam dan disesuaikan dengan materi dan anaknya juga. Jadi harus dipastikan memang semua anak dapat haknya dan target itu dicapai oleh semua anak tanpa kecuali. Jadi uniknya mungkin karena IC ini boarding school ya, jadi kalau layaknya sekolah pada umumnya, kalau dari jam 7 sampai jam 4 itu KBM, seperti biasa guru masuk sesuai jadwalnya gitu ya. Nah selepas itu nih di sini anak-anak benar-benar banyak kegiatan juga dan tiap harinya tuh terjadwal. Ada yang misalnya hari Senin bimbingan untuk perguruan tinggi, walaupun anak kelas 10-11 di sini mereka udah tetap dipersiapkan untuk menghadapi soal-soal perguruan tinggi. Nanti hari Selasa misalnya bimbingan karya tulis ilmiah. Hari Rabu misalnya bimbingan olimpiade untuk adik-adiknya dari kakak-kakak seniornya yang sudah lebih dulu belajar. Hari Selasanya nanti hari Kamisnya biasanya ada pengasuhan, itu pembimbingan sama guru-guru asuhnya gitu. Jadi kami di IC ini satu guru megang setidaknya 7-10 anak untuk jadi konselor pribadi gitu. Jadi kalau anak-anak ada trouble, ada something bad gitu, mereka akan konsultasi dengan guru tersebut, namanya guru asuh, anak asuh gitu. Ada beberapa di antaranya itu kan ada pembelajaran malam nih. Biasanya saya nanti akan list teman-teman atau beberapa anak di sini yang misalnya saya biologi, yang jago biologi di kelas ini siapa. Nah, saya akan minta bantuan mereka untuk proses pembelajaran malam, nanti tutor namanya belajar sebaya atau peer tutor gitu, jadi sama temannya. Kalau misalnya yang lainnya lagi, saya juga akan dekati dan mengambil metode yang lebih tepat dengan karakteristik anaknya, seperti itu. Jadi bisa memanfaatkan atau minta bantuan teman-teman atau kawannya yang sudah bagus, atau berikutnya itu bisa kita dekati secara personal, apakah memang nggak bisanya itu karena memang tidak bisa paham atau ada faktor lain yang bisa memberikan pengaruh atau dampak terhadap anak itu. Gitu. Nah, ini juga mungkin yang saya syukuri sih belajar di IC ini, selebihnya anaknya kompetitif, tapi kompetitifnya yang baik-baik. Jadi karena kompetitifnya bagus, jadi ketika temannya ada yang sudah mengerti, nah teman yang satu lagi tuh pasti termotivasi dan nanya ke temannya. Atau bahkan kami pun sering didatangi ke rumah untuk cuman pendalaman materi misalnya. Artinya ada yang ngerasa tertinggal tuh langsung bangkit, nyari teman, kawannya atau gurunya biar bisa lebih baik gitu di pemahamannya. Untuk penjaringan siswa berprestasi di sini dimulai dari awal semester pertama. Jadi setelah mereka mendapatkan kelas yang kelas aslinya, lalu nanti kita akan adakan yang namanya seleksi. Nah, seleksi ini nanti menentukan anak punya bakat minat ke arah yang mana. Kalau seandainya ke arah yang akademik, maka nanti akan dimasukkan ke kelas-kelas olimpiade. Sebelum ke kelas olimpiade, kita ada namanya kelas club science. Itu adalah kelas pertama penjaringan untuk melihat kemampuan awal dari siswa. Jadi selama 6 bulan siswa akan dilatih di kelas club science-nya, dan setelah itu akan diseleksi menjadi
hanya 5 siswa yang nantinya akan dimasukkan ke kelas lomba akademik atau kita sebutnya sebagai kelas olimpiade gitu. Nah, setelah masuk ke kelas olimpiade, siswa-siswa tersebut akan dilatih secara intensif untuk mengikuti kegiatan olimpiade yang berlangsung baik OSN, KSM maupun olimpiade yang lain. Pematangan materi dimulai dari kelas klub sains itu dari materi dasar dulu, materi yang diajarkan di SMA mulai dari kelas 1, 2, 3. Kalau sudah masuk kelas olimpiade, nanti baru kita akan naikkan level pembelajarannya untuk masuk ke kelas olimpiadenya gitu. Jadi dengan materi olimpiade juga. Kalau untuk lomba, kita akan mengikuti yang biasanya kita ikuti itu ada OSN, KSM, ataupun yang lain biasanya terjadwal. Kalaupun mau maju, biasanya majunya nggak terlalu jauh. Contohnya seperti yang akan datang ini adalah OSN yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret. Nah, kita sudah melakukan penjaringan dari bulan Januari dan sekarang sedang melaksanakan karantina full. Jadi dari pagi sampai sore anak-anak tidak di kelas, tapi di kelas karantina bersama pelatihnya masing-masing seperti itu. Klub sains diadakan di hari Sabtu. Klub Olimpiade juga diadakan di hari Sabtu dan di sore Selasa. Jadi sore Selasa ada namanya kelas Olimpiade yang mengajarkan adalah kakak-kakaknya yang tahun kemarin sudah medali. Mereka akan mengajarkan ke adik-adiknya ilmu yang udah mereka dapat seperti itu. Rasanya senang banget sekolah di sini, soalnya kan suasananya mendukung juga buat kegiatan akademik maupun non-akademik kita. Jadi kayak untuk pembelajaran di sini sendiri itu tidak monoton, tidak melulu soal pelajaran. Kita juga belajar untuk kegiatan non-akademik, menunjang ekstrakurikuler, minat dan bakat, dan juga kegiatan sosial kita sehari-hari. Untuk prestasi yang diraih, pas kelas 11 dulu saya sempat mengikuti KSM sampai tingkat nasional, sampai finalis. Kemudian kelas 12 selalu dapat medali perak di Kosmi, kemudian medali perunggu KSM, dan finalis OSN di bidang biologi. Untuk persiapan sendiri, di sini ada dua hal. Kalau untuk dari sekolah di sini menyediakan pelatihan bagi kami yang sudah terpilih untuk mengikuti lomba-lomba itu sendiri. Pelatihannya itu bisa offline dan juga online. Kalau misalnya offline, di sini pelatihan seminggu, di mana tutornya didatangkan dari luar. Sedangkan kalau misalnya online, biasanya kami nge-zoom bersama pelatihnya gitu. Nah, untuk persiapan mandiri sendiri, kami di sini dibebas tugaskan dari tugas-tugas sekolah maupun masuk kelas. Jadi kami istilahnya di karantina kurang lebih selama sebulan kalau untuk lomba OSN, KSM gitu, untuk belajar mandiri. Salah satunya itu Olimpiade Sains Nasional di bidang ekonomi. Alhamdulillah saya sampai ke tahap nasional dan sebagai finalis. Lalu ada kompetisi sains madrasah di bidang ekonomi juga, dan alhamdulillah mendapatkan medali emas. Lalu ada juga kompetisi perpajakan. Alhamdulillah mendapat juara 2 di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di STAN. Untuk sekarang sih pengen kerja di bidang keuangan, terusus di pasar modal, Kak. Mungkin belajarnya yang biasanya cuma 4 jam ditambah jadi 5 atau sampai 10 jam. Lalu juga ada pembimbingan kan dari sekolah, mendatangkan pelatih-pelatih yang cukup ternama dan tentu memberikan dampak yang lumayan besar untuk progres masing-masing. Lalu juga ada membangun koneksi sih, Kak, dengan kompetitor-kompetitor di lain sekolah, terusus di Manice di luar Batam gitu, Kak. Untuk raihan prestasi sih semoga medali-medali yang akan diraih untuk OSN atau KSM itu lebih banyak lagi. Terus untuk prestasi sekolah secara umum mungkin bisa lebih meningkat lagi. Semoga bisa menjadi madrasah nomor 1 di Indonesia. Lalu terlebih lagi kualitas pendidikannya juga saya harap makin lebih maju lagi dari yang sebelum-sebelumnya gitu sih, Kak. Dari kunjungan singkat ini, kita semakin yakin bahwa Man Insan Cendekia Kota Batam menjadi kawah candra di muka yang menempa dan menyiapkan generasi muda Islam di masa depan. Siswa tidak hanya digembleng ilmu dunia, tetapi juga ilmu agama.